Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Jibril Lafa dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dan dari Universitas Trunojoyo Madura. Baik, saya bakalan mengerjakan tugas resume materi yaitu hari kedua yang dimana ada dua materi yaitu Bapak Zawawi Imron sebagai sastrawan terkenal yang ada di Madura dan ada juga Bapak Dr. Erik Hermawan yang dimana sebagai anggota Ketua DPR fraksi 4 kalau tidak salah. Nah, di mana saya mendapatkan ilmu banyak sekali yang saya dapatkan dari Bapak Zawawi Imron dan juga Bapak Erik, di mana mereka mengajarkan satu hal yang sama, yaitu kita harus menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat dan menjadi orang yang pantang menyerah. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, kita bakalan bahas satu persatu yang dimana Pak Zawawi Imron itu sendiri adalah suatu tokoh yang sastrawan yang terkenal dan dihormati di kalangan Madura. Nah, Pak Zawawi Imron itu sendiri adalah pembuat dari logo UTM. Logo UTM yang berwarna kuning. Nah, yang ada kapalnya itu adalah Pak Zawawi Imron yang menggagasnya. Nah, di mana beliau menceritakan banyak sekali tentang sastra-sastra Indonesia. Beliau berpantun, berpuisi, dan banyak sekali saya juga cukup terkesan. Bukan cukup terkesan sekali karena beliau adalah kelihatan banget pinternya. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa orang Madura itu adalah orang-orang yang hebat, di mana salah satu contohnya itu adalah Muhammad Tabrani, yaitu penggagas bahasa nasional, yaitu yang dimana pada awalnya Indonesia memiliki bahasa Melayu. Nah, karena ada beliau Muhammad Tabrani yang orang asalnya dari Pamekasan atau Sampang itu saya lupa, itu beliau menyarankan untuk kita mengganti bahasa nasional kita menjadi bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga Pak Pak Sawawi Imron membuat satu posisi tentang korupsi yang dimana yaitu termasuk relate juga bagi negara kita yang dimana negara kita ya banyak yang kayak gitu. Untuk tidak korupsi teman-teman, kita harus memiliki yang namanya tata krama. Karena kalau kita tidak memiliki tata krama, kita tidak pernah akan malu yang namanya untuk mencuri yang bukan hak kita. Selain itu juga untuk menjaga lingkungan, kita harus memiliki akhlak yang kuat atau ya akhlak yang baik. Karena kenapa? Karena kalau kita membuang sampah sembarangan sama saja kita membuat perilaku yang tercela. Apakah kita memiliki perilaku yang baik? Kalau kita tidak memiliki perilaku yang baik, tentu saja kita bakalan tidak pernah malu dengan hal itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke tokoh kedua yaitu Bapak Dr. Erik Hermawan, gimana ketua ketua DPR. Nah, di mana beliau memiliki tujuan atau memiliki judul di dalam presentasinya itu adalah membangun generasi UTM yang emas. Nah, di mana beliau menyampaikan bahwa banyak hal yang terjadi di Indonesia ini. Contohnya yaitu corona. Corona bisa membuat yang namanya disruption, yaitu perubahan secara cepat. Nah, biasanya kita yang tidak terbiasa dengan HP, kita menjadi terbiasa dengan HP. Nah, lanjutnya itu adalah HP adalah awal dari semua yang kita nikmati saat ini, seperti halnya yaitu adalah AI, smart TV, ataupun smart kampus atau maupun smart car, di mana ini adalah penggagas dari yang awalnya cuman sekedar HP lama-lama berkembang menjadi teknologi yang sangat besar dan sangat canggih. Nah, habis itu gara-gara HP ini sebenarnya itu memudahkan kita, tetapi tidak semua hal yang memudahkan itu baik untuk kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah pada bidang media, dalam yang dulunya kita melakukan media itu hanya dikit tetapi bisa menjadi banyak sekarang karena media sudah berkembang secara pesat. Nah, selain itu juga bidang retail, banyak toko yang tutup yang diganti dengan toko-toko online. Nah, kayak sekarang contohnya banyak sekali di pasar-pasar toko-toko yang udah mulai tutup toko secara offline tetap bukan online karena banyak orang yang lebih memilih online karena lebih murah. Nah, yang kedua yaitu adalah yang ketiga adalah travel turis, yang dimana banyak pada zaman dulu yang masih menggunakan orang buat buat karcis, tapi sekarang sudah serba canggih di mana tidak usah perlu orang, kita hanya perlu QRIS dan kita harus membayarnya dari keluar karcis. Nah, selanjutnya itu finansial, di mana bank sekarang tidak perlu membangun secara fisik karena bisa secara online. Nah, lanjutnya pendidikan. Pendidikan dulu harus menggunakan buku, tetapi sekarang sudah menggunakan e-book atau secara buku secara online. Seperti itu. Sekian dari saya, Abian Jibril Lava.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.